Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau nanya tentang ya. bab kesabaran. Berkaitan dengan bulan Ramadan ini yang akan kita hadapi, tentunya karena saya secara pribadi tinggal dengan orang tua ya, yang notabene adalah ya mungkin sudah sepuh. Jadi dalam menghadapi beliau, tentunya harus ada rasa kesabaran yang tinggi. Yaitu, apakah kalau kita di dalam hatinya ada rasa jengkel, tapi kita tidak menampakkan secara visual, apakah ada ampunannya? Maksudnya Allah mengampuni sikap kita. Itu. Karena kan ini berkaitan dengan kesabaran menghadapi orang tua. Tapi kita tidak, rasa jengkel kita tidak ditampakkan. Hanya saja ada rasa kesal saja di dalam hati. Gitu saja. Tapi berusaha tetap untuk meningkatkan kesabaran di dalam hati gitu. Maksudnya tingkatannya untuk mendapatkan ridha Allah gimana gitu. Terima kasih. Enggak, Ya, terima kasih Ustazah atas pertanyaannya. Ini berkaitan dengan orang tua kita ya, yang masih diberikan kesempatan bertemu dengan orang tua. Pertama, amalan hati yang harus dilakukan adalah bersyukur. Harus banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Mereka adalah wasilah, jalan untuk menghantarkan kita ke surga. Ya. Maka sungguh sangat sayang ketika dia mendapatkan kedua orang tuanya masih ada, tapi tidak bisa menghantarkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seandainya boleh diulang gitu ya, mungkin banyak orang-orang yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, mereka ingin berbakti kepada mereka gitu. Nah, maka kita memang harus tadi selain syukur juga bersabar. Apalagi ketika usia mereka sudah senja. Mereka seperti dulu sebagaimana kita waktu kecil. Kita itu ya saat ini akhirnya kita merasakan bagaimana dulu orang tua kita bersabar menghadapi tingkah laku kita. Apakah kita juga dulu waktu kecil mudah diarahkan? Mungkin mereka pun sama. Repot, mengeluh, bahkan memendam rasa kecewanya kepada kita. Saat ini kita pun rasakan ketika orang tua sudah tua, sudah sepuh. Kadang permintaan mereka seperti anak kecil. Dan tingkah lakunya pun kadang-kadang menjengkelkan sebagaimana dulu kita. Disuruh ini nggak boleh main, anak main gitu. Disuruh nggak boleh makan ini, makan. Ya sama kayak anak kecil. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam firman yang mulia, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhadz dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Ini balasan yang harus kita persembahkan kepada mereka itu. Iya, mereka kadang-kadang bikin jengkel, kesabaran kita habis. Tapi ya inilah namanya surga Allah itu tidak mudah kita dapat. Inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ya. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Kita beli surga dengan apa nih? Dengan berbakti pada orang tua tadi. Ya inilah modal kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian pertanyaan tadi, apakah rasa jengkel kita meskipun tidak diutarakan, ini sudah mendapatkan dosa? Ya, sepengetahuan yang kita dapat, niat yang buruk kalau belum direalisasikan, ini belum terhitung ya. Sama saja dengan dia wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarahnya. Ya berarti kan dia justru bagus, terpuji ya. Orang yang menahan amarah untuk tidak dilampiaskan ya. Ini adalah orang-orang yang terpuji juga, akhlaknya baik ya. Tapi kalau sudah diutarakan, niat yang buruk itu sudah dilakukan dengan perbuatan, nah ini baru terhitung. Beda dengan kebaikan, meskipun belum dilakukan tapi sudah mendapatkan pahala. Tapi kalau keburukan baru niat, cuman belum dilakukan, insya Allah kalau tidak dilakukan ini akan jadi gugur. Tapi kalau sudah dilakukan, nah ini baru dihitung. Cuman hanya sebatas terlintas. Nah, kita harus lawan. Ini memang bisikan-bisikan setan. Tapi kalau sudah muncul perbuatan, nah ini yang akan dihisab, akan dihitung keburukannya. Wallahu ta'ala alam bisawab.